Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi presentasi kami tentang peran Yahweh dalam kitab Perjanjian Lama. Selamat menyaksikan! Dalam Perjanjian Lama, Yahweh dipahami sebagai Allah yang aktif bekerja dalam sejarah Israel. Ia bukan hanya disembah, tetapi menjadi pelaku utama yang membebaskan, memimpin, dan memelihara umatnya melalui berbagai tindakan seperti pembebasan dari Mesir, penyertaan di padang gurun, dan pemulihan setelah pembuangan. Yahweh menunjukkan bahwa Ia selalu hadir bersama umatnya. Yahweh juga menyatakan diri melalui nama-Nya, Roh-Nya, kemuliaannya, dan malaikatnya. Roh Yahweh memberi kehidupan, kekuatan, dan hikmat kepada manusia, sedangkan komunionea menjadi tanda kehadiran Allah di tengah umat. Selain itu, Yahweh dikenal sebagai Raja yang berdaulat atas Israel dan seluruh dunia. Kekuasaannya tidak terbatas oleh tempat dan waktu, sehingga umat tetap memiliki pengharapan kepodenia dalam segala keadaan. Jadi dalam Perjanjian Lama itu Yahweh dikenal bukan hanya sebagai Allah yang disembah, tetapi sebagai Allah yang hidup dan aktif bekerja dalam sejarah umatnya. Yahweh hadir, memimpin, menyelamatkan, dan memelihara bangsa Israel dalam setiap perjalanan hidup mereka. Jadi bagi bangsa Israel, sejarah mereka adalah bukti nyata bahwa Yahweh adalah Allah yang setia dan berkuasa. Jadi teman-teman, berbicara tentang nama Yahweh dalam Perjanjian Lama, kita juga akan membahas bagaimana Yahweh sebagai Raja dan Penyelamat. Nah, dalam Perjanjian Lama menggambarkan Yahweh sebagai Raja atas Israel dan seluruh dunia. Walaupun bangsa Israel pernah mengalami penderitaan dan pembuangan, mereka juga tetap percaya bahwa Yahweh tetap memerintah. Yahweh membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, memimpin mereka melewati padang gurun, dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Karena itu, Yahweh bukan hanya Allah yang jauh di surga, tetapi Allah yang hadir dan bekerja dalam kehidupan umatnya. Berbicara tentang nama Yahweh dalam Perjanjian Lama, kita juga akan membahas roh yang mana roh Yahweh adalah kuasa Allah yang memberi hidup dan kekuatan. Dalam Perjanjian Lama, roh Tuhan turun atas para hakim, nabi, dan raja untuk memimpin umat Israel. Roh Yahweh juga menjadi sumber kehidupan bagi seluruh ciptaan. Melalui rohnya, Allah membimbing, menguatkan, dan membarui kehidupan umatnya. Baik, tadi kami sudah membahas tentang bagaimana roh Yahweh dalam Perjanjian Lama. Sekarang kami akan membahas tentang wajah dan kemuliaan Yahweh dalam Perjanjian Lama. Wajah Yahweh melambangkan kehadiran Allah yang dekat dengan manusia. Ketika umat mencari wajah Tuhan, itu berarti mereka datang kepada Allah dalam doa dan ibadah. Kemuliaan Yahweh menunjukkan kebesaran dan kekudusan Allah, dan kemuliaannya memenuhi bait suci dan menjadi tanda bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya. Jadi baik, kita juga akan membahas tentang Yahweh sebagai pencipta dalam Perjanjian Lama, di mana Yahweh bukan hanya Allah Israel, tetapi juga sebagai pencipta langit dan bumi. Dalam Perjanjian Lama juga, pencipta dan keselamatan saling berhubungan, di mana Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang juga memelihara dan menyelamatkan ciptaannya. Seluruh alam semesta menunjukkan kebesaran dan kuasa Yahweh. Teman-teman, dari pembahasan kami semua tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa Yahweh dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang hidup, setia, dan berdaulat. Ia adalah Raja, pencipta, penyelamat dari sumber kehidupan bagi umatnya. Melalui sejarah Israel, kita melihat bahwa Yahweh terus bekerja untuk menyatakan kasih, keadilan, dan keselamatan bagi